Kemudian berikutnya poin yang kedua, definisi khusyuk. Secara bahasa, khusyuk artinya tenang dan tunduk. Tenang dan tunduk secara bahasa. Sebagaimana dalam ayat disebutkan, wa min ayatihi annaka taral arda khasyiatan. Dan di antara tanda-tanda Allah yaitu bahwa kau lihat bumi kering dan gersang. Khasyiatan di sini maksudnya adalah tunduk dan tenang. Ya, secara bahasa. Kemudian makna khusyuk adalah ketundukan. Makna khusyuk adalah ketundukan, kelembutan dan ketenangan hati. Ketundukan, kelembutan dan ketenangan hati. Ketenangan hati. Apabila hati merasakan kekhusyuan, maka anggota badan pun mengikutinya. Apabila hati merasakan kekhusyuan, maka anggota badan pun mengikutinya. Jadi anggota badan mengikuti apa? Mengikuti apa? Hati. Subhanallah. Bahaya. Jangan sampai hati kita kotor. Karena kalau hati kita kotor, pasti perbuatan dan perkataan itu juga kotor. Anggota badan mengikuti hati. Sebagaimana hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya di dalam badan terdapat segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad, dan apabila rusak, maka rusaklah seluruh bagian jasad. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Hati ini penting, perlu diperhatikan. Bahkan yang harus terus kita perhatikan hati. Jangan sampai ada penyakit yang masuk ke dalam hati kita. Ketika hati kita sakit, segera diobati, disembuhkan. Jadi khusus dalam sholat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah, dan tenangnya anggota badan, juga perkataan dan perbuatan orang yang sholat ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir sholat dengan penghadiran dalam rangka pengagungan, pendekatan diri hamba kepada Allah, dan bahwasanya ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasannya lumayan panjang. Intinya khusyuk dalam sholat, tulis khusyuk dalam sholat berarti hadirnya hati ketika menghadap Allah. Hadirnya hati ketika menghadap Allah, dan tenangnya anggota badan. Dan tenangnya anggota badan juga perkataan dan perbuatan orang yang sholat, juga perkataan dan perbuatan orang yang sholat ikut dihadirkan sejak awal hingga akhir sholat dengan penghadiran dalam rangka pengagungan, dengan penghadiran dalam rangka pengagungan, pendekatan diri hamba kepada Allah, pendekatan diri hamba kepada Allah, dan bahwasannya ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya ia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusyuk dalam salat ini akan terjadi pada orang yang mengkhususkan hatinya untuk sholat. Ya, kita harus mengkhususkan hati kita untuk sholat. Berarti kita tidak memikirkan yang lain, tidak menyibukkan diri dengan yang lain kecuali sholat. Kalau sudah mau sholat, supaya kita khusyuk, hatinya tertuju kepadanya, bukan kepada yang lainnya. Pada saat seperti itulah sholat menjadi penyejuk mata. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Anas radhiyallahu anhu dalam Sunan An-Nasa'i, hubbiba ilayya minad dunya an-nisa'u wat-thib wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Diberikan kepadaku dari perkara dunia adalah senang kepada wanita dan minyak wangi, dan ketentraman ada pada salatku. Jadi kita menjadikan salat sebagai istirahat, ketentraman hati, ketenangan hati, dan juga jiwa kita. Ya. Jangan sampai kita menganggap salat ini biasa aja, jangan. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika salat kita sedang connecting kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap biasa aja karena sering terus dianggap biasa, jangan. Ini kita bahas tentang kiatnya. Bahkan jika Nabi SAW ditimpa kesusahan, maka beliau mendirikan sholat. Kalau kita susah ngapain? Ngamuk-ngamuk, toksik, nggak terima. Nabi SAW ketika susah, beliau sholat. Subhanallah. Bahkan beliau mengatakan kepada Bilal,
Qum ya Bilal fa'arihna bis shalah. Dalam Sunan Abu Dawud. Bangkitlah wahai Bilal dan tenangkanlah kita dengan salat. Jadi suatu sebagai penyejuk mata kita, tenang hati kita. Jangan sampai kita menganggap biasa saja, rutinitas biasa, rugi kita. Waliyadzubillah. Nah, apabila seorang yang menjalankan sholat memasuki masjid, maka mulailah apa? Bisikan-bisikan, pikiran-pikiran, dan kesinambungan dengan perkara dunia merasuki pikirannya, dan dia tidak menyadari dirinya dalam beribadah kecuali setelah imam selesai dalam sholatnya. Ada nggak? Atau sering? Baru takbir, Allahu Akbar, udah buyar. Sadarnya kapan sadarnya? Ketika imam salam. Loh, udah kelar ya sholat. Nggak ada pahala, nggak ada pahala. Sholatnya sah, nggak ada pahala. Rugi sekali. Maka ini pentingnya khusus dalam sholat. Dan memang benar ketika kita sholat pasti kita memikirkan sesuatu yang lain. Karena di situ ada setan. Namanya apa setannya? Setan khusus untuk sholat namanya apa? Mengganggu sholat. Setan namanya apa? Khonzab. Jadi orang yang nggak khusus dalam sholat ini nggak merasakan manisnya ibadah. Dia hanya sekedar gerakan-gerakan yang seperti jasad yang hampa dari ruh. Nih, dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna syaitana qad hala baini wa baina sholati wa qiraati yalbisuha alayya." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Zaka syaitanun yuqalu lahu khanzabun. Fa idza ahsastahu fata'awwadz billahi minhu watfil ala yasarika salasan." Qala fa'altu dzalika fa'adhabahu Allahu anni. Hadis riwayat Muslim. Wahai Rasulullah, setan telah menghalangi antara aku dan sholatku serta mengacaukan bacaanku. Setan tuh tadinya udah lupa jadi ingat pas sholat, tapi jangan sengaja sholat untuk mengingat orang yang hilang. Maka Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang disebut dengan khonzab. Jangan ngasih nama temannya khonzab ya, itu setan itu. Jika engkau merasakan suatu gangguan, maka bacalah ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan meniuplah ke kiri 3 kali. Ya, meniup tapi walaupun ada ludahnya dikit, angin dikit lah. Ke kiri 3 kali. Lagi sholat nih, kok pikirannya kemana-mana lagi sholat. Bacaannya kacau udah. Ta'awudz langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus meniup ke kiri 3 kali. 3 kali. Tapi apa nih ke bawah, jangan ke temannya. Ya. Maka Utsman mengatakan, aku pun melakukan itu dan Allah pun menghilangkan waswas setan dariku. Ya, setelah Utsman melakukan hal tersebut, maka Allah pun menghilangkan waswas setan darinya. Paham?